Memberinya pelajaran. Bab 137. Rehan, jangan sembarangan ya. Aku masih sakit. Kamu ini pria yang begitu lapar. Aku sudah tidak tahan denganmu. Tidak peduli kamu yang menyulutkan api, kamu harus bertanggung jawab memadamkannya. Kata Rehan kemudian masih mencium Yuki dengan penuh gairah. Yuki pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Siapa yang menyulutkan api? Dia sebenarnya tidak mengatakan apapun. Bukan, pria ini benar-benar sungguh aneh. Untuk apa pedulikan itu? Nanti saja diurus. Yuki membalikkan arahnya dan dengan rayuan berkata, Rei, nanti saja ya. Aku sekarang lagi lapar nih. Mendengar perut Yuki berbunyi, Rehan dengan hati yang tidak rela melepaskan Yuki dan mencium dia sambil berkata, Yuk, kita pergi makan. Dua sejoli itu memakai sepatu. Yuki dengan membawa tasnya, begitu dia sedikit membungkukkan pinggang, tasnya terjatuh ke bawah. Yuki bangun dan mengambilnya, lalu menaruh tasnya di atas rak sepatu. Ketika kembali membungkukkan pinggang untuk memakai sepatu, tumit sudah pelan-pelan dan dengan lembut terangkat. Yuki pun terkejut, lalu melihat Rehan sedang jongkok di bawah dan meletakkan kakinya di atas lutut Rehan, dan tangannya itu mengambil sepatu Yuki yang berwarna silver, bersiap untuk memakaikannya kepada Yuki. Rehan, sejak kapan kamu begitu lembut padaku? Sorot matanya yang begitu lembut dan begitu fokus memakaikan sepatu Yuki. Sorot mata ini seakan sangat familiar. Yuki hanya pernah melihatnya di mata kakak kelasnya, Stephen. Hati Yuki pun seketika berdebar begitu kencang. Dia pun terdiam, seperti boneka kayu yang sedang dipakaikan sepatu oleh Rehan. Ketika dia berdiri, ada kecupan dari pipi Yuki dan Rehan berkata, Ayo. Yuki masih belum merespon hal tersebut. Apakah dia masih seperti Rehan, yang dulu semena-mena? Rehan benar-benar telah berubah. Suatu perasaan kebahagiaan yang muncul dari dalam hati. Yuki menggandeng lengan Rehan, dan dengan wajah yang tersenyum, dengan senyuman yang begitu indah mewarnai raut wajahnya. Senyuman Yuki pun juga memberikan warna ke senyuman Rehan. Rehan merasa dunia berubah begitu sangat indah. Pria yang begitu tampan, wanita yang begitu cantik, berjalan di jalan seakan menjadi pemandangan yang begitu indah. Restoran The Mall Afternoon memang sangat ternama. Pelanggan yang ingin makan pun sudah berbaris di depan pintu. Rei, kita ganti tempat lain saja. Di sini terlalu banyak orang. Sampai kapan giliran kita? Yuki menarik lengan baju Rehan. Tidak perlu. Di sini saja. Rehan menunjukkan kartu emasnya kepada seorang pelayan tersebut. Pelayan yang mengenakan jas tersebut menghampirinya, dan setelah melihat kartu emas Rehan, dia pun menundukkan kepala dan berkata, Tuan, Nyonya, mari silahkan. Mereka pun dibawa masuk ke ruang VIP yang ada di dalam. Hanya ada 2 meja di sana. Di tengah-tengah meja dipisahkan oleh layar yang begitu elegan. Di sebelahnya bagaikan ada sepasang kekasih. Masuk ke dalam ruang VIP, mata Yuki seketika melirik ke arah wanita di sebelah mejanya. Sepasang itu kemudian terdiam. Yuki sangat tidak membayangkan. Ternyata wanita itu adalah Betty. Tapi siapakah pria yang ada di sampingnya? Apakah itu Stephen? Setelah Betty melihat Rehan dan Yuki, raut dan ekspresi wajahnya pun terlihat begitu dingin. Sejak bertemu Yuki di bioskop waktu itu, Stephen sudah sangat lama tidak bertemu Yuki lagi. Meskipun Yuki tidak mengajukan putus kepada Stephen, tapi dengan ekspresi yang begitu dingin,
Siapa saja pun dapat merasakannya. Betty akhirnya dapat mengerti. Stephen ternyata masih belum bisa melupakan Yuki. Dia masih mencintai Yuki. Hanya mencintai Yuki satu-satunya. Dua sejoli yang lama tak berjumpa, wajahnya begitu merah. Namun bagaimanapun juga, di sana masih ada Rehan. Melihat sikap Rehan terhadap Yuki, tampaknya mereka berdua sedang berpacaran. Yuki membuat hatinya tidak terpaut pada Stephen. Stephen juga tidak mungkin bisa membahagiakan Yuki. Rehan juga melihat Betty dan kemudian menyapanya. Bagaimanapun juga, mereka sama-sama orang dari kota C. Betty malah tidak bersedia bersikap baik. Dia pun berdiri dan dengan sindiran mengatakan, "Direktur Rehan, Yuki, lama ya tak berjumpa." Mendengar nama Yuki, Stephen pun terkejut. Dia kemudian membalikkan badannya. Ya, itu memang Yuki. Tak disangka benar-benar Yuki. Dia terlihat sangat pucat. Sepertinya ekspresi wajahnya sedang tidak bagus. Tangannya sedang menggandeng erat tangan Rehan. Mereka terlihat sangat bahagia. Yuki pada akhirnya tetap memilih Rehan. Hati Stephen seperti hancur. Sorot matanya juga penuh dengan kepedihan. Sorot mata ini tidak bisa memandang Betty. Hatinya seperti ada rasa penuh cemburu. Melihat Stephen membalikkan ke arahnya, mukanya begitu terlihat pucat dan sakit. Hati Yuki pun merasa sangat tidak nyaman. Dengan nada ringan dia memaksakan diri berkata, "Kak Stephen, lama tak berjumpa." "Kak Stephen." Rehan mulai mengerutkan keningnya. Panggilan ini sepertinya tampak familiar. Tidak sempat untuk memikirkannya lagi, Betty sudah berkata dengan sindiran, "Yuki, ternyata kamu masih mengingat kakak kelasmu, Stephen. Ke aku kamu tidak begitu peduli. Apakah kamu sopan seperti ini?" Sindiran ke Yuki ini, namun sorot mata malah memandang ke arah Rehan. "Oh ya, tapi iya juga sih. Putri anak orang kaya seperti kamu ini, bagaimanapun mungkin memiliki didikan moral yang tidak baik." Sorotan mata Rehan seketika berubah menjadi sangat tajam. Dengan tangannya menarik Yuki ke dalam dekapannya dan berkata kepada Betty, "Betty, wanitaku tidak butuh didikan dari kamu." Melihat Rehan menarik Yuki ke dalam dekapannya dengan tampak begitu penuh kasih sayang, Stephen terdiam duduk di sana. Mata hanya bisa memandang ke arah Yuki. Betty pun berkeringat dan gemetar. "Wanitamu? Haha, kamu kok begitu yakin Yuki adalah wanitamu? Kalau Yuki adalah wanitamu, kamu harus mengajari dia menjadi wanita yang baik. Jangan menggoda calon suami orang lain." Rehan mulai mengerutkan keningnya lagi. Apa maksud dari Betty ini? Melihat ekspresi Rehan, Betty menyadari Rehan sama sekali tidak mengetahui hubungan Yuki dan Stephen. Dia semakin mengatakan dengan sindiran, "Lihatlah, Direktur Rehan, kamu masih belum paham. Wanitamu Yuki dan Stephen, mereka berdua dulu adalah sepasang kekasih lama. Stephen juga pernah memberikan pila untuk Yuki. Di dalamnya ada sebuah kamar. Seluruh dindingnya adalah gambar Yuki." Betty makin bicara makin marah. Dengan sorot mata yang begitu penuh amarah, menunggu Stephen. Kenapa? Kenapa dia sendiri tidak bisa melihat hatinya sendiri? Malah setiap hari memikirkan Yuki. Setiap membicarakan keluarga, penampilan, bentuk tubuh dan asal-usul pendidikan, Betty hal mana yang tidak bisa mengalahkan Yuki? Kenapa Stephen begitu cinta mati dan tidak mau melepaskan Yuki?
Perasaan bersalah membuat Betty makin pedas mengatakan, "Rehan, kamu masih tidak paham? Suatu hari Yuki pernah hilang sehari saja. Hari itu dia sudah menginap di villa itu. Dia menginap di tempat calon suamiku sehari semalaman." Melihat perkataan Betty yang makin sembrono, Stephen berdiri dengan muka dan senyum yang sudah benar-benar kosong. Wajahnya memandang Betty dan berkata, "Betty, bicara omong kosong apa kamu ini?" "Omong kosong? Aku omong kosong? Kamu berani bilang kamu tidak pernah tinggal bersamanya semalam. Benar-benar tidak tahu malu." Saat itu, Yuki sedang berpacaran dengan Rehan. Melihat mereka adalah sepasang kekasih, masih saja menggoda suami orang. Dia sungguh tidak pernah menjumpai wanita seperti ini. Tidak disangka, Stephen malah melindungi dirinya sendiri, malah membantu wanita itu. Hati Betty pun hancur sepenuhnya. Ini adalah pria yang dia cintai selama 3 tahun. Hatinya benar-benar tidak pernah mencintainya. Terdengar bunyi teriakan lagi. "Rehan, kamu tanyakan sendiri kepada Yuki. Tanyakan kepada Stephen. Apakah dia adalah kakak kelasnya? Dia dan Stephen apakah sudah berpacaran sejak SMA? Kamu tanyakan saja dia. Kenapa dia menghilang? Apakah dia tinggal bersama Stephen?" Rehan sejenak terdiam menjadi dingin. Pandangannya tajam bagaikan neraka. Dengan sorot mata dingin memandang Yuki dan berkata, "Yuki, beritahu aku, apakah omongan Betty itu benar?" Dengan raut wajah yang pucat, Yuki melihat wajah Betty yang penuh dengan kebencian. Di lain sisi juga melihat sorot mata Stephen yang begitu khawatir. Hatinya pun sejenak menjadi sunyi. "Ya, benar." Dengan tenang Yuki berkata. Yuki sangat kagum terhadap dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dia masih dapat mengakui dengan terbuka. Dan dia juga dapat mengatakan kepada Rehan bahwa apa yang dikatakan Betty itu benar. Ya, apa yang dikatakan Betty itu benar. Dia dan Kak Stephen saat SMA sudah saling menyukai. Yang dikatakan Betty sungguh benar. Ketika Yuki menghilang, dia pergi mencari dan tinggal bersama Stephen. Apa yang dikatakan Betty memang benar sepenuhnya. Rehan memandang Yuki, mendengar suaranya yang tenang berkata, "Ya, benar." Hati seperti ditusuk oleh sebuah pisau. Ditusuk hingga tangan pun bergemetar. Tadinya dia memanggil dengan sebutan Kak Stephen. Sungguh terdengar sangat familiar. Dia berkali-kali di dalam mimpi sering mengucapkan Kak Stephen. Ternyata yang namanya Kak Stephen yang dia panggil adalah Stephen. Dia pikir Yuki hanya mengigau saja. Melihat sorot pandangan mata Rehan yang begitu mematikan, Stephen khawatir Rehan akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Yuki. Dia pun segera menghampiri dan mau menarik Yuki dari dekapan Rehan. "Stephen, apa yang kamu lakukan?" Betty pun menarik Stephen. Hatinya begitu hancur seperti tertelan ombak. Stephen ternyata masih mencintai Yuki. Sampai detik ini, dia masih menyayangi Yuki. Tidak rela. Dia sungguh tidak rela. Betty pun serasa menggigit giginya pada bibirnya, hingga mengalirkan darah. Melihat Stephen menghampiri ingin melindungi Yuki, malah saat itu dihentikan oleh Betty. Rehan pun tersenyum dengan menyindir. Sungguh sangat terhormat. Dengan senyuman dingin, pandangan yang tersorot, suara Rehan pun terdengar sangat dingin. Ternyata wanita yang telah aku tiduri ternyata tidak pernah dilupakan oleh Stephen. Stephen dan Betty pun terkejut dan segera menoleh ke arah Rehan.
Mata mereka memandang dengan begitu kebingungan. Stephen sangat terkejut. Rehan bisa menyakiti hati Yuki di depan umum. Betty pun tidak menyangka perkataannya dapat membuat Rehan mengatakan hal seperti itu. Bibirnya pun penuh dengan senyuman. Tampaknya selanjutnya Yuki yang akan tersakiti.